interaksi obat dan makanannya. Semua sudah siap ya? Sudah siap, Bu. Sudah siap, Bu. Ya, jadi tujuan pembelajaran di sini ya, Anda diminta memahami ya batasan, macam, dan mekanisme interaksi obat, PS makanan, dan mungkin ada tambahan lagi mengenai dengan bahan alam yang ada di Indonesia ya, agar dapat menggunakan obat secara aman. Kemudian yang pertama adalah batasan interaksi obat, kemudian klasifikasi interaksi obat, mekanisme, kemudian contoh interaksi obat PS makanan, dan contoh interaksi obat PS zat. Terapi dengan obat ya. Kalau seorang dokter itu memberikan suatu terapi dengan obat, itu kita juga harus mengetahui penderita itu makan atau minum apa atau sediaan herbal apa yang harus yang telah dia minum ya, dia harus tahu. Nah, kemungkinan ada beberapa obat itu berinteraksi ya, antara makanan atau minuman atau sediaan herbal. Karena kan kita tuh kadang-kadang memang tidak tahu ya. Ternyata bahwa makanan atau minuman itu ternyata ada interaksi dengan obatnya. Dan ini kadang-kadang untuk Anda perlu dipahami ya. Kemudian juga terhadap manfaat dan efek samping dari itu memang tidak mudah ya. Jadi paling tidak Anda bisa melihat suatu medical record bagaimana sangat penting sekali. Kemudian pemantauan terhadap penderita harus juga diikuti, dan kemudian petugas medis ya dari pihak dokter, kemudian farmasis atau apoteker dan perawat itu perlu bekerja sama dengan baik untuk memberikan suatu terapi yang tepat untuk pasien tersebut. Ya, bahan obat ya. Kalau misalnya kita lihat dulu, berinteraksi dengan makanan atau herbal, itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kalau menguntungkan saya kira tidak begitu masalah ya. Tapi yang penting itu yang berbahaya. Ya. Jadi macam interaksi itu pertama adalah berdasarkan perubahan dari efek ya. Adisi itu misalnya dia akan meningkatkan efek tersebut ya. Misalnya 1 tambah 1 2 seperti itu ya. Misalnya 1 itu obat, 1 makanan, maka akan adisi. Dan itu pada satu reseptor. Kemudian kalau inhibisi itu antagonis. Jadi misalnya obat ini kemudian makan makanan itu justru akan mengurangi kerja dari obat tersebut. Sementara kalau potensiasi atau sinergistik ya, nah itu dia biasanya bekerja pada reseptor yang berbeda. Jadi hasilnya itu akan lebih kuat. Ya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan tempat terjadinya, bisa in vitro, di luar, atau in vivo. Kemudian berdasarkan mekanismenya itu ada interaksi farmaseutik,
interaksi farmakokinetik, dan interaksi farmakodinamik. Kemudian macam interaksi obat ini berdasarkan ada macam ya. Jadi memang untuk interaksi itu ada dasarnya tadi ya, berdasarkan pengaruhnya itu sinergistik, adisi dan potensiasi. Saya ulangi lagi, itu ada yang menguntungkan, kemudian dapat juga ada yang jadi menguntungkan itu nanti akan yang dimaksud di sini menguntungkan itu juga efek sampingnya itu memang dikehendaki. Ya. Misalnya di sini misalnya suplemen misalnya vitamin ini. Ya, itu apabila Anda makan pisang atau kentang ya, itu biasanya dia mengandung suatu kalium, biasanya kalau suplemen itu juga ada kaliumnya. Itu bisa juga meningkatkan ada juga yang menguntungkan, ada yang meningkatkan efek samping. Jadi kalau misalnya suplemen makanan, misalnya ada komposisi vitamin, kemudian ada vitamin, di situ ada kalium, kemudian pisang itu mengandung kalium, itu juga dapat meningkatkan efek samping. Jadi nanti akan kelebihan kalium. Apakah kalium yang di sini itu kita lihat apakah kaliumnya itu memang dikehendaki yang kita maksud atau tidak dikehendaki. Ya, kalau yang kita kehendaki berarti akan menguntungkan. Tapi Permisi, Bu. Permisi. Obat itu dengan suatu Permisi, Bu. Misalnya ini, misalnya dia vitamin K, jadi warfarin itu adalah suatu obat untuk melancarkan perdarahan ya, bukan melancarkan ya, tapi jangan sampai misalnya untuk terjadi suatu penyumbatan ya. Sementara sayuran itu yang mengandung vitamin K. Nah, itu vitamin K sendiri yang berkhasiat untuk mengurangi atau dia mengurangi dari perdarahan ya. Nah, sehingga berarti itu kan terjadi suatu interaksi yang dapat menurunkan efek samping dari warfarin, karena warfarin tadi melancarkan misalnya jangan sampai ada ya sumbatan ya, terutama pada waktu operasi itu ya. Kemudian kalau pasien diminta minum vitamin K, maka kan pada waktu operasi kan jangan sampai itu ada suatu jendalan darah. Kalau pasiennya itu minum vitamin K, nanti kan berarti berlawanan sehingga khasiatnya itu akan kurang. Ya. Ya, ini yang merugikan karena dia berlawanan. Ya. Kemudian berdasarkan tempat terjadinya itu in vitro. In vitro itu misalnya di luar ya, jadi waktu dispensing, waktu misalnya suatu obat itu ada di luar ya, jadi belum sampai dalam tubuh. Sementara kalau in vivo itu ada di tubuh ya, ada di tubuh. Kemudian ini berdasarkan mekanismenya itu ada interaksi farmaseutik, interaksi farmakokinetik, dan interaksi farmakodinamik. Untuk interaksi, saya mulai dulu ya. Ada juga interaksi farmakodinamik itu interaksi farmakokinetik, yaitu mencangkut dari interaksi farmakodinamik.
dan itu berpengaruh pada faktor genetik. Kadang-kadang memang interaksi farmakodinamik itu interaksi yang tidak diinginkan di klinik. Karena kalau interaksi farmakodinamik berarti kan mungkin juga suatu obat itu efeknya akan berkurang. Kemudian interaksi farmakodinamik itu ikut suatu ATME, ya, singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi, ya. Nah, nanti pada waktu suatu pasien itu minum suatu obat, apakah dia itu nanti berpengaruh pada absorpsinya atau distribusi atau metabolismenya, itu tergantung dari bahan obat dan makanan yang kita berikan. Ya. Kemudian kalau interaksi farmakodinamik itu ada hubungannya dengan reseptor. Ya. Jadi tadi ya sudah saya katakan bahwa mungkin bisa sinergistik atau berlawanan, ya. Nah, potensiasi, ya. Kemudian juga sensitivitas reseptor, kemudian pelepasan neurotransmitter dan keseimbangan elektrolit. Ya. Ini memang yang interaksi farmakodinamik itu bisa dikatakan rumit, ya. Tapi saya akan memberikan di sini hanya di permukaan saja, jadi tidak sampai mendetail, ya. Jadi paling tidak saudara tahu bahwa ada interaksi, ya, mekanisme interaksi secara farmasetik tadi di luar, kemudian farmakokinetik menyangkut ATME, kemudian farmakodinamik itu ada hubungannya dengan reseptor. Jadi farmakokinetik saya awali dengan farmakokinetik, yaitu obat yang mengalami kelarutan kemudian dilepas di saluran cerna. Setelah distribusi itulah obat masuk ke dalam saluran darah, ya. Kemudian kalau metabolisme obat mengalami perubahan hayati oleh enzim. Dan itu metabolismenya itu biasanya di hati, ya, metabolisme di hati. Kemudian kalau ekspresi itu hubungannya di empedu atau ginjal. Nah, nanti akan saya beri contoh-contoh mana yang termasuk absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ya. Kemudian parameter farmakokinetik itu menyangkut dari waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu di mana obat tinggal separuh. Ya. Kemudian luas daerah di bawah kurva, masa kerja, durasi, kemudian mulai kerja, onset, kemudian ada istilah mula kerja maksimal, Tmax, ya, konsentrasi maksimal. Ya, ini nanti ada. Ya, ini misalnya ini ya sema konsentrasi maksimum, ya, di mana obat itu memberikan efek yang maksimum. Kemudian kalau di sini intensitas itu kekuatan, dan intensitas itu biasanya hubungannya dengan dosis, ya. Hubungannya dengan dosis. Jadi semakin tinggi dosis, konsentrasi suatu obat itu semakin tinggi. Kemudian onset itu adalah waktu di mana obat tersebut itu bekerja. Jadi kalau misalnya pasien minum suatu tablet dan pasien minum suatu cairan, itu kecepatan obat itu bekerja atau efektif itu berbeda. Nah, kalau pasien dalam bentuk sediaan cair, itu dia akan cepat sekali, belum sampai 5 menit dia sudah mulai bekerja. Sementara kalau tablet itu perlu proses penghancuran, kemudian perlu proses absorpsi. Di sini onset di mana obat itu mulai kerja. Nah, di sini adalah merupakan suatu batas, ya, batas di mana obat itu memberikan efek terapi yang minimum. Ya.
kalau di sini adalah efek batas di mana obat itu memberikan efek maksimum. Sementara kalau durasi itu lama obat itu bekerja, ya. Lama obat itu bekerja. Misalnya suatu obat itu katakanlah suatu parastamol ya, parastamol obat penurun panas. Dia itu lama bekerjanya adalah sekitar 6 jam atau 6 sampai 8 jam. Jadi masing-masing obat itu mempunyai durasi yang berbeda. Nah ini ya, jadi KTM itu kadar toksik minimum. Ya. Jadi jangan sampai suatu obat itu melebihi kadar toksik minimum, nanti akan terjadi suatu keracunan. Ya. Sementara di sini efektif. Jadi kalau misalnya memberi suatu obat di bawah kadar efektif minimum, itu nanti juga obat itu tidak akan memberikan suatu efek terapi yang maksimal. Nah, ini sebagai contoh ya, kalau misalnya ada orang sakit ya, kemudian diberi suatu obat, nah di sini berarti ini dia range ya, batasnya antara kadar efektif minimum dan kadar efektif maksimal. Kalau kadar efektif minimum ya ini berarti pasiennya ini sembuh ya. Tapi kalau obat itu hanya di bawah kadar efektif minimum, dia tetap sakit. Tapi kalau suatu obat itu dosisnya berlebih, nah ini bisa menyebabkan suatu keracunan. Ya. Tidak menyembuhkan, tapi malah pasien itu malah menimbulkan suatu efek yang lain ya dari sakit itu. Misalnya pasien diberi suatu parastamol, loh dosisnya kok berlebih lah, jadi itu nanti malah dia akan mengalami sakit pada hepar. Ya. Jadi memang diharapkan suatu obat itu bekerja ya di sini. Tapi dengan adanya makanan atau minuman, suatu obat itu dia bisa hanya di sini. Kalau dihambat, dia hanya di sini bekerjanya, sehingga tidak efektif. Sementara kalau makanan itu meningkatkan kerja obat, itu nanti juga ya toksis ya, sehingga akan menyebabkan tadi ya keracunan. Nah, ini adalah merupakan suatu gambaran bahwa suatu interaksi suatu obat itu seperti ini berpengaruh ya, bisa ke toksik maupun bisa dia tidak berefek. Dari situ nanti saudara akan tahu jadi apa yang saya terangkan sebelumnya itu merupakan suatu gambaran dari kurva ini. Nah, ini misalnya suatu contoh ya. Nah, ini apabila suatu pasien itu dia minum obat itraconazole atau ketoconazole, itu adalah obat untuk jamur. Jamur. Kalau pasien itu minum suatu grapefruit atau Coca-Cola, grapefruit di sini bukan bukan artinya bukan suatu jus anggur, bukan. Grapefruit itu adalah semacam dari obat. Grapefruit itu jeruk ya, jeruk itu grapefruit macam. Itu kalau pH-nya itu 1 sampai 3, nah ternyata kadar obatnya itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Nah, ini memang di situ tidak disebutkan berapa konsentrasinya sampai timbul suatu keracunan, itu memang tidak disebutkan, hanya karena minum grapefruit sedikit saja
masalah. Tapi kalau dia tiap pagi minum grapefruit atau Coca-Cola, kemudian sementara dia minum obat, nah itu bisa menimbulkan suatu keracunan di sini. Ya. Jadi kalau hanya saya kira hanya sekali saja, tapi jumlahnya tidak begitu banyak, saya kira tidak masalah. Ini juga erythromycin. Erythromycin adalah suatu antibiotik ya yang sekarang masih digunakan. Nah, pasien diminta minum air putih yang banyak ya supaya erythromycin dalam serum itu mendapatkan suatu ya ini puncak yang cukup tinggi. Ya. Jadi kalau minum erythromycin itu jangan airnya jangan sedikit tapi yang banyak. Ya, misalnya 1 gelas air. Ya, jadi pemberian suatu obat itu juga berpengaruh pada volume dari air yang kita minum. Ya, ini proses tadi mengenai absorpsi ya, absorpsi tadi. Ini proses metabolisme obat. Jadi suatu obat begitu masuk itu 100%, masuk 100% di sini di hepat ya, masuk suatu di hepat. Kemudian dia akan melewati usus atau ini melewati lambung, ya. Nah ini setelah ya masuk di sini, setelah adanya enzim ya di sini sitokrom P420 atau sitokrom P3A4 ya, itu bahan aktifnya yang dapat itu hanya 30%. 30% ini dalam keadaan normal saja ya. Jadi dalam keadaan normal. Ya, setelah dia itu di sini dari lambung atau usus besar, dia akan masuk ke usus kecil. Nah, tadi 30% ini kan 30% ya. Ini gambarnya kok nggak jelas. 30% ini dia akan juga bereaksikan dengan suatu enzim ya. Enzimnya ya ini tadi sitokrom P3A4 ya. Maka akan diperoleh 15% dari obat yang jumlahnya 100%. Ini dalam keadaan normal ya, maksudnya dalam keadaan normal. Nah, bagaimana kalau misalnya suatu obat tadi yang dia itu hanya efeknya itu di sini hanya 15%. Kalau dihambat, kalau misalnya obat itu dia obat itu dia bekerja pada sitokrom 450, ya, bisa ininya juga lebih besar atau mungkin juga lebih kecil. Ya. Kalau lebih besar bisa jadi nanti tidak 15%, tapi mungkin lebih dari sampai. Tapi apabila bahan makanan itu dia itu kerja dia itu mempercepat kerjanya obat, otomatis jumlahnya ya dia akan mempercepat, otomatis di sini jumlahnya dia akan berkurang karena banyak ya di metabolisme sehingga jumlahnya ini kurang dari 30%. Nah, sehingga sampai di sini mungkin hanya sedikit ya. Yang bekerja ya di sini ya, maupun di hepat di sini sudah ada ya. Nanti kita lihat contoh-contoh beberapa obat. Ya. Nah, ini misalnya di sini absorpsi ya, berkurangnya absorpsi obat karena adanya makanan. Misalnya antasida. Antasida saya kira Anda tahu ya, bahwa kalau sakit mah itu loh. Nah, itu adalah dia kerjanya menetralkan asam lambung.
Kemudian kita makan yang mengandung vitamin E, vitamin Fe ya, yang mengandung Fe, misalnya maksudnya akan dihambat. Kalau implementasi itu memang kalau minum suatu antasida itu memang harus juga. Jadi jangan digabung dengan obat lain pun jangan. Karena suatu antasida itu dia itu akan menghambat absorpsi dari obat lain. Ya, sementara antasida sendiri kan dia juga netralisir asam lambung, dia juga nanti akan mengurangi obat yang lain. Nah ini perubahan distribusi obat, adanya pergeseran ikatan obat protein, nah maka obat bebas. Jadi kalau suatu obat, ya suatu obat, itu misalnya Anda makan suatu protein, ya, obat itu akan berkaitan dengan suatu protein, sehingga obat bebas berkurang. Kalau obat bebas berkurang, otomatis dia bekerjanya akan berkurang. Ya. Jadi ini ikatan albumin mungkin susu ya, minum susu itu juga dia mengandung kalsium. Nah itu kalau dengan suatu misalnya suatu golongan protein ya itu juga nanti akan ada ikatan sehingga akan berkurang. Ya, jadi metabolismenya otomatis metabolisme atau eliminasinya itu akan. Kemudian perubahan metabolisme, misalnya ini Hiberium perforatum meningkatkan tadi enzim sitokrom P450 ya. Jadi ada suatu bahan itu dia meningkatkan sitokrom ya P450. Jadi kata tadi seperti di hati tadi. Kalau dia itu obat, kemudian minum dengan suatu obat sinjon bahan-bahan ini sebenarnya Hiberium perforatum itu suatu bahan alam ya, herbal gitu ya. Yaitu kalau otomatis metabolismenya itu akan dipercepat sehingga kadar obat dalam darah itu akan berkurang karena akan cepat sekali di metabolismenya. Nah, ini seperti siklosporin. Ya. Siklosporin itu adalah suatu antibiotik, kemudian inginavir, ya, itu suatu antivirus, kemudian kontrasepsi oral. Jadi kalau misalnya orang lagi minum kontrasepsi oral kemudian dia minum Hiberium itu khasiatnya nanti untuk kontrasepsi oral akan kurang. Nah, kemudian interaksi farmakologi saya di sini ekspresi ginjal ya, masuk loop diuretik itu furosemid. Itu akan meningkatkan hilangnya kalsium. Jadi kalium. Jadi kalau orang yang misalnya sakit hipertensi ya, furosemid itu biasanya untuk orang yang kakinya bengkak ya, hipertensi seperti itu ya. Diobati ya, hipertensi misalnya dia kakinya bengkak sehingga diobati dengan furosemid. Furosemid itu karena orang kencing terus ya, furosemid itu efeknya itu nanti orang akan kencing terus sehingga kaliumnya itu akan berkurang. Maka perlu tambahan suplemen misalnya makan kentang atau pisang. Kemudian ini interaksi farmakodinamik itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya. Ya, kalau misalnya menguntungkan itu ada tadi pakai ini sinergistik, adiksi atau potensiasi. Jadi kalau sinergistik itu pada reseptor yang sama, kalau adiktif itu
terjadi lebih kuat ya, lebih kuat potensiasi itu reseptor terjadi. Kalau merugikan misalnya akibatnya nanti akan toksisitasnya akan lebih tinggi atau efek lain yang tidak dikehendaki. Karena saya di sini makanan ya, misalnya suplemen makanan ya, tambah pisang, yaitu kaliumnya akan tinggi. Jadi suplemen makanan itu kan ada vitamin ya, dengan kalium. Nah, kemudian pasiennya makan pisang. Ya, itu maksudnya di sini berbarengan ya, berbarengan. Tapi kalau berbeda waktunya, saya kira tidak akan terjadi. Nah, kaliumnya ini dikehendaki atau tidak? Ya. Nah, kalium ya, efeknya. Tapi kalau misalnya kalium ini dikehendaki, tadi hanya itu ya, nah, itu nanti menguntungkan. Jadi tadi ada yang menguntungkan. Dan kalau antagonis itu menghambat efek obat karena mengandung zat yang bersifat beracun. Tadi warfarin itu anti pembekuan, anti orang dehidrasi ya. Nah, dehidrasi kan jangan sampai terjadi suatu pembekuan di daerah tersebut ya, karena bisa menyebabkan emboli kan. Emboli itu bisa terjadi, pasien itu bisa jantungnya mati atau stroke. Kemudian kalau ditambah dengan suatu sayuran, misalnya sumber vitamin K, maka efek warfarinnya itu akan berkurang karena vitamin K tadi kerjanya kan dia menghambat perdarahan. Jadi kalau orang perdarahan itu diberi biasanya vitamin K untuk perdarahannya itu berkurang. Tapi kalau ini ya berkurang ya. Kemudian kalau obat penenang, misalnya tranquilizer ya, obat yang menyebabkan ngantuk ya, tranquilizer atau penenang. Nah, kemudian minum kopi, ya, minum kopi itu sifatnya stimulan, ini juga interaksi ya, maka efek ngantuknya itu akan berkurang. Misalnya ini ada penenang, misalnya minum obat, sudah mesti tahu, CTM ya, CTM itu anti alergi ya, itu efeknya kan ngantuk ya. Atau obat flu biasanya mengandung suatu CTM. CTM di sini gunanya untuk mengurangi misalnya kalau namanya flu itu biasanya pilek ya. Karena daya CTM itu dia akan mengurangi pileknya ini ya. Maka diberi kopi itu nanti efeknya akan tetapi berapa banyak kopinya itu saya kira sangat individual. Nah, ini yang berpotensi obat-obat yang berpotensi interaksi. Ya. Nah, ini phenytoin, siklosporin, dan theophylline. Ya. Phenytoin itu biasanya digunakan untuk obat anti kejang. Jadi epilepsi. Ya, kalau siklosporin itu antibiotik, dan theophylline itu biasanya untuk obat asma. Ya. Jika untuk tupai yang responnya tajam, ini phenytoin, aminoglukosid itu juga suatu antibiotik ya, ini juga bahan komisi. Kemudian phenytoin tergantung dari genetiknya. Jadi obat-obat ini yang berpotensi interaksi makanya juga harus Theophylline yang obat asma minum dengan kopi. Nah, itu nanti efeknya akan lebih tinggi. Nah, misalnya nih, grapefruit itu ada tadi ya, jeruk ya. Ini jeruk ya. Jadi semacam jeruk. Saya suruh milih jeruknya yang mana, saya nggak begitu paham ya jeruknya yang mana, karena di sini ada jeruk siam, jeruk manis, jeruk Bali itu yang mana saya memang tidak tahu. Yang grapefruit hanya mungkin kalau saudara beli jus
yang sudah jadi itu dia. Nah, tapi kalau dalam keadaan buah saya tidak begitu paham jeruknya itu yang mana. Nah, grapefruit bersifat dia menghambat enzim. Ya, jadi tadi yang gambarnya tadi yang ada di muka itu tadi metabolismenya ya. Kalau dia menghambat enzim, otomatis kadar ya dihambat enzimnya itu dihambat. Otomatis kadar obat di dalam darah untuk terfenadin, siklosporin, velodin, dan parakumarin ini kan akan lebih tinggi ya, karena dia tidak bereaksi dengan itu tadi. Dia kerjanya enzim itu kan seharusnya obat itu dengan enzim tersebut sehingga yang keluar adalah obat bebas. Tapi kalau karena enzim tadi itu dihambat, otomatis kan zat aktifnya itu kan terus bablas, jumlahnya kan akan sama. Ini adalah suatu contoh dari makanan ya, misalnya tetrasaklin dan susu ya. Jadi tetrasaklin itu nanti khasiatnya akan berkurang ya. Demikian juga doxycycline dengan alkohol ya. Ini dapat dikatakan akan terjadi penurunan dengan absorpsi ya. Kemudian ciprofloxacin, minocycline ya. Ini yang sering digunakan adalah ciprofloxacin ya. Dengan dairy product itu obat-obat bahan makanan itu yang kering-kering itu loh. Seperti macam-macam itu yang di pasaran itu. Nah, ini ternyata dia dapat menurunkan bioavailabilitas. Jadi kadar obat di dalam darah itu akan turun ya. Jadi kalau misalnya minum suatu obat ciprofloxacin, jangan sama dengan suatu makanan. Dan ini memang kadang-kadang banyak sekali yang tidak diketahui oleh pasien, dan itu mungkin perlu suatu informasi pada pasien. Kemudian ini ampicillin, penicillin ya. Kalau penicillin ini bentuknya ini sebenarnya hanya dalam bentuk injeksi. Yang sering itu ampicillin dengan daya makanan absorpsinya berkurang. Jadi kalau suatu ampicillin memberikan ampicillin itu pemberiannya adalah dalam keadaan kosong. Azitromisin juga, azitromisin itu biasanya digunakan untuk orang yang ini ya. Suaranya nggak keluar, dan azitromisin. Pemakaiannya biasanya hanya 3 hari ya. Sekali sehari satu. Harganya mahal. Tapi nanti minum ini 3 hari nanti suaranya akan keluar. Kemudian metronidazol itu adalah suatu obat untuk yang anti amuba ya, anti amuba atau bisa digunakan untuk anaerob bakteri yang anaerob. Nah, karena apa? Metronidazol itu akan mengiritasi lambung, maka akan mengurangi gangguan pada tulang. Jadi perlu saya informasikan. Memang suatu obat itu paling baik memang diminum sebelum makan. Tetapi kalau obat itu mempunyai efek sampai pada lambung, itu harus diberikan sesudah makan, meskipun nanti kadar obat dalam darah akan berkurang. Tapi daripada pasien tersebut itu lambungnya perih atau mungkin lama-lama terjadi suatu perdarahan kan berbahaya. Kemudian isofulvin itu adalah makanan yang ini biasanya digunakan untuk jamur. Ya. Jamur kalau orang misalnya sakit jamur seluruh tubuh itu biasa diberi suatu isofulvin. Nah, dengan makanan berlemak. Jadi kalau minum isofulvin sebaiknya, misalnya biasanya dokter akan memberikan susu, ya, susu atau makanan yang berlemak atau mungkin ada gorengannya. Nanti absorpsinya akan lebih tinggi.
Sementara itrakonazol ini juga tadi dia juga sebagai anti fungi ya, akan mengurangi gangguannya. Kemudian kalau dengan kola tadi sudah itu ada di atas tadi ya, dia akan meningkatkan absorpsinya karena pH-nya tadi pH-nya tinggi. Kemudian ketokonazol, ya, ketokonazol itu juga harus diminum sesudah makan ya, karena lambungnya nanti akan. Tapi kalau dengan antasida, pokoknya kalau minum antasida itu jangan bersama-sama dengan obat apapun, karena nanti dia akan mengurangi gula obat dalam darah. Kemudian warfarin itu jangan ya, alkohol, vitamin C, dosis tinggi mencegah absorpsi ya. Jadi nanti akan mencegah absorpsi dari antikoagulasi yang berefek pada tapi berarti kan seperti jadi perdarahan ya. Karena kadarnya dalam darah itu kan tinggi. Kemudian juga cranberry juice. Nah, kalau cranberry juice itu biasanya kalau setahunnya itu saudara misalnya minum obat bahan minum suatu sediaan yang terjadi ya menghambat metabolisme warfarin sehingga efeknya akan turun. Nah, jahe itu menghambat agregasi, nah efeknya akan meningkat. Jadi kalau makanya kalau orang mau operasi itu harus ditanya dulu, apakah pasien ini sering minum suatu jahe? Ya kalau misalnya orang tua seperti saya itu sering minum jahe. Tapi kalau mau operasi itu harus dihentikan dulu. Karena si jahe itu sudah tidak ada dalam tubuh sehingga warfarinnya itu akan bekerja. Karena kalau misalnya jahe menghambat agregasi itu nanti efeknya kan juga akan terjadi perdarahannya lebih berat. Ginseng itu juga ya perdarahan juga akan lebih berat. Ya. Karena dia juga kerjanya itu meningkatkan kerja dari warfarin. Kemudian warfarin dengan rokok, ya kerja warfarinnya akan turun. Jadi kalau misalnya orang perokok itu juga tahu jangan rokok dulu ya. Kemudian juga vitamin E, ya itu menyebabkan perdarahan ya. Kemudian fumarol dan vitamin E di fumarol itu memang jarang digunakan obat ini ya. Yang sering ini juga warfarin ya, jangan dengan grapefruit, jangan dengan alpukat, jangan dengan es krim, jangan dengan kedelai ya. Saya sekarang kan banyak itu susu kedelai. Ya itu nanti dia akan meningkatkan kerja dari warfarin ya, ya sehingga akan terjadi perdarahan lebih hebat. Dan antikoagulan tadi ya, antikoagulan itu biasanya warfarin yang sering digunakan ya itu dengan makanan yang terang, kemudian dengan hati, bis, minyak, kemudian sayuran hijau, bayam, dia akan menghambat. Nah, kalau antikoagulan tadi warfarin dengan adanya obes itu nanti dia pengedar darah jadi akan seperti vitamin K ya. Ini kerjanya adalah menghambat kerjanya dari warfarin. Sehingga yang seharusnya dilancarkan dengan vitamin K itu nanti obes, itu nanti kerjanya akan berkurang. Ya untuk metionin, triptopan ini memang jarang, biasanya ini untuk obat-obat dari obat-obat untuk orang-orang yang kalau misalnya orang yang perlu obat-obat psikotropika atau obat-obat yang buat penenang, nah
ini biasanya dengan ini ya, dengan banyak makanan yang tinggi protein itu dapat menghambat produksi capek otak sehingga Parkinson ya termasuk Parkinson ya. Parkinson itu yang apa itu tangannya orang itu berkartus. Itu memang biasanya beri suatu seperti ini larut juga, kemudian kombinasi dengan suatu psikotropika yaitu penenang ya. Ini kalau dia minum suplemen atau makanan yang tinggi protein itu nanti kerjanya akan golongan hipertensi ya. Jadi kalau yang sering aja sekarang ya captopril, ini sering sekali orang menggunakan captopril, kemudian minum dengan suatu sukus liquirice di sini ya, misalnya OBH. OBH itu mengandung suatu sukus liquirice. Nah, ini akan tensinya akan tinggi. Jadi misalnya pasien itu hipertensi, kemudian diberi dan batuk, dan pasien itu batuk, maka diberi suatu OBH. Ya. Padahal OBH itu mengandung sukus liquirice, nah kok tensinya kok tanya malah tambah tinggi ya karena ini tadi. Ini hipertensi, kemudian verapamil ini ya dengan jus grapefruit ya, yang akan meningkatkan bioavailabilitasnya. Kalau meningkatkan bioavailabilitas, tensinya itu nanti tidak turun, malah tinggi. Kemudian ini antihistamin ya, antihistamin dengan makanan loratadin, absorpsi obat dan keadaan perut kosong ya, sebaiknya diminum dalam keadaan penuh. Jadi jangan karena absorpsinya obat akan teofilin. Ya, teofilin minum kopi, teh, cola karena itu mengandung kafein ya. Jadi teofilin dengan kafein itu nanti absorpsi dari obat itu akan lebih meningkat sehingga berbahaya ini ya. Jadi orang asma memang kalau dia mau minum kopi ya jangan sama-sama dengan teofilin karena akan absorpsi dari teofilin itu. Ada teofilin termasuk nyai obat yang indeks terapinya sempit. Maksudnya indeks terapi sempit itu kalau dosisnya lebih tinggi sedikit itu akan menyebabkan suatu kacau. FE ya atau multivitamin yang berisi FE dengan makanan, maka ada FE itu dia mengiritasi rambut, makanya minumnya adalah sesudah meningkatkan. Jadi memang secara teoritis FE itu sebelum makan itu malah absorpsinya bagus, tapi karena FE itu mengiritasi lambung, nah, itu sebaiknya sesudah. Nah, kalau dengan susunya, susu kalau diatasi itu, nah absorpsinya jelas akan. Furosemid itu diuretik ya, ACT metronidazol ya, yang mengandung misalnya ada jeruk, nah buah dengan Na dan Mg tinggi, ya sayuran bayam juga menghindari efek samping. Jadi sebaiknya memang pasiennya itu karena kalau sudah banyak kencing yang keluar itu, jadi sebaik dari kali jadi memang akan berkurang. Kemudian juga diuret dan ditambah dengan asupan waktu pisang atau jeruk atau bayam. Kemudian untuk obat anti hiperglikemi ya, obat anti hiperglikemi. Jadi biasanya untuk obat diabetes ya, diabetes tambah glukosamin. Jadi glukosamin itu biasanya kalau orang-orang yang itu ya, di saya itu yang lututnya sakit,
itu memang glukosamin itu digencarkan untuk mengurangi rasa sakit, untuk glukosamin untuk apa ya rasanya supaya tulang-tulangnya itu tambah tambah kuat begitu ya. Ternyata sekarang ini ada suatu informasi bahwa pemberian glukosamin tidak ada manfaat. Dia akan mengurangi efek ya efek dari obat perglikemia. Kemudian dengan bawang, nah garlic ini bawang ya. Nah, supaya garlic itu ternyata juga akan menghambat absorpsi dari obat diabetes ya, obat anti hipertensi ini kan obat diabetes ya. Kemudian golongan subkulomerat dengan vitamin C juga menyebabkan perubahan eliminasi dan menghasilkan. Jadi semua itu juga harus diperhatikan pasien-pasien ini jangan sampai pada waktu minum obat itu dia minum obat yang lainnya atau suatu makanan. Nah, misalnya kalau ini vitamin C mungkin dengan jeruk misalnya itu jangan akan perubahan eliminasi dan akan menghasilkan batu ginjal. Berarti kalau cacaran batu ginjal berarti kadar dari vitamin C-nya cukup tinggi. Kemudian golongan monomau ya, monoamin oksidasi ya, itu juga bereaksi ya. Kemudian dengan lingkungan ini ya pada bidang kekurangan elektrolit sampai kekurangan protein dalam tubuh dapat meningkatkan obat dalam bentuk obat. Jadi kalau orang-orang yang malnutrisi ya, itu obat-obatnya dosisnya dikurangi ya, karena tidak ada obat yang terikat dengan protein sehingga akan terjadi suatu aktivitas dan itu bisa menyebabkan suatu keracunan. Biasanya merokok, makan daging bakar, ini dapat menginduksi enzim mikrosomal di tubuh ya. Jadi dia kalau menginduksi, jadi dia kadar obat dalam darahnya itu nanti akan ya dengan cepat banget ya diinduksi, itu nanti kadar obat dalam darah akan berkurang. Kemudian obat-obat herbal yang ada di Indonesia ya, kunyit, ya, misalnya kunyit tadi ya, kunyit dengan warfarin. Tapi saya ingatkan bahwa kalau orang mau operasi itu minum kunyit atau satu mengawang itu dihentikan dulu ya, seminggu minimum seminggu supaya tidak terjadi suatu darah. Kemudian jahe itu juga akan meningkatkan perdarahan. Kemudian suplemen yang mengandung papain. Jadi suplemen papain itu memang papain yang dimaksud di sini itu papain yang sudah jadi ya. Jadi sudah, jangan kalau pepaya itu kan juga mengandung papain, tapi yang di sini adalah papain sudah berupa suatu sediaan tablet atau sediaan pil gitu ya. Ginseng, ya, ginseng itu juga akan meningkatkan perdarahan. Kemudian obat ginseng dengan obat anti hipertensi, misalnya orang anti hipertensi dia minum ginseng lah untuk meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya untuk orang-orang yang itu ternyata tekanan darahnya hijau. Nah, itu kalau hijau itu akan mengurangi warfarin. Ini tadi punya sudah ya. Ya, jadi ini adalah merupakan suatu rangkuman ya. Jadi saya ingatkan supaya hati-hati pasien ditanya ya apakah bawang putih ada obat hiperglikemi itu akan mengurangi sediaan oral memberikan dosis yang tinggi orang yang sering minum. Memang untuk bawang putih itu ada suatu sediaan
kemudian dia memang pasien itu biasanya minum gelombang tinggi itu untuk mengontrol hipertensi, Nah, dan pasien itu juga minum obat untuk diabetes ya. Nah, itu ternyata bahwa obat diabetes itu harus bisa tinggi karena bawang putih itu nanti akan mengurangi kerja dari obat. Ya, apa cara yang bisa ada pertanyaan? Ini sampai berapa ya? Ini kan 100. Waktunya 100. Ya? Masih ada berapa? 20 menit. Ya, Bu. Silakan ada tanya. Jadi perlu saya informasikan penggunaan suatu bahan anak itu kalau jumlahnya sedikit saya kira tidak masalah. Tapi kalau jumlahnya banyak dan sering itu yang harus sering perlu diperhatikan. Ya, jadi diperhatikan itu saja. Nah, paling kita sudah tahu bahwa obat-obat itu apa saja yang digunakan dan berinteraksi. Tadi seperti jahe itu orang-orang kadang-kadang tidak menyadari bahwa ternyata dia berinteraksi dengan punya ya. Pertanyaan? Bu mau bertanya. Ya. Selamat pagi, Bu. Oh itu ya. Tata sebagai obat. Oh. Ya, jadi itu memang gunanya untuk menetralkan asam lambung. Nah, itu kalau antasida itu efeknya langsung itu dia langsung kemudian dia langsung menetralisir asam lambung. Ya. Tapi kalau langsung misalnya tidak langsung ditelan itu nanti proses menetralisir lambung itu perlu waktu hantu langsung dia menetralisir asam lambung. Sekarang kalau antasida itu nanti dalam bentuknya itu air, nah itu dia bisa langsung menetralisir asam lambung. Ya, jadi memang kunyit itu memang biasanya memang mengurangi spasmus ya, jadi mengurangi spasmus sehingga kalau apa itu haid itu supaya si kunyit itu dia bekerjanya mengurangi tadi rasa sakit itu. Ya. Tapi ingat ya bahwa kunyit itu kita minumnya seberapa, jangan sampai terlalu banyak ya, karena mungkin kalau terlalu banyak itu nanti bisa terjadi suatu hal lain dari ya. Jadi memang ini memang perlu suatu apa ya, setiap individu berbeda, dosisnya berbeda.
Ya, jadi suatu obat Parkinson itu apabila proteinnya itu tadi ya. Jadi kalau obat Parkinson tadi kan ya, jadi kalau misalnya itu di slide ada Mbak. Dalam, jadi kalau misalnya apa dengan protein ya, dengan protein dalam obat tadi. Nah, jadi kalau misalnya proteinnya itu jadi satu obat itu kalau dia itu bekerja kalau tidak berikatan dengan protein. Tapi kalau dia berikatan dengan protein, proteinnya itu tinggi, otomatis kadar obat di dalam darah itu kalau misalnya tidak ada protein, jadi kadar obat dalam darah itu tinggi, dan itu nanti bisa menyebabkan suatu keracunan. Jadi kalau misalnya untuk orang-orang yang misalnya kurang gizi seperti itu juga harus hati-hati memberikan suatu obat dengan dosisnya berbeda. Ya, karena kalau tidak ada protein, otomatis obat yang diikatkan tidak ada toh. Karena obat itu yang berikatan dengan protein itu tidak memberikan efek. Yang berefek itu adalah obat bebas, sehingga obat bisa meningkatkan efek sampingnya akan lebih. Ya, saya kira nggak masalah itu memberi minum untuk apa Kiranti itu nggak masalah. Asal jangan terlalu banyak. Jadi pada waktu menstruasi saja minumnya seperti itu. Karena itu juga satu satu botol itu berapa ya? 30 mili kok ya. Ya itu sehari kan berapa? Sehari sekali atau sehari 3 kali ya. Jadi saya kira juga nggak apa-apa. Ya, pokoknya sesuai dengan aturan minum itu saja. Ya. Di Kirante itu sudah ada aturan minumnya. Tapi kalau kita membuat sendiri kunyit itu juga harus hati-hati ya. Jadi jangan terlalu banyak kadarnya karena nanti juga efeknya itu juga ada. Apakah dalam mengkonsumsi suplemen tertentu lalu makan makanan mengandung zat yang sama? Suplemen makanan yang sama apa meningkatkan? Ya, saya kira makannya itu seberapa. Kalau makannya itu satu dimakan semua gitu. Itu kan banyak ya, itu jangan seperti itu. Jadi kalau semua itu jangan kalau berbeda bagus. Kalau misalnya cuma satu satu apa tuh satu slice saja ya, saya kira sebenarnya apa-apa. Vitamin dengan apa tuh kripis-kripis seperti itu. Tapi kalau kripisnya satu bus dimakan semua ya janganlah seperti itu. Nanti ada akibat yang lain. Jadi kalau semua berlebih itu saya kira sebenarnya. Ada lagi pertanyaan? Ya, Mbak, dosis itu ya tadi ya ini ya orang yang malnutrisi dosisnya harus dikurangi. Kalau dikurangi harus berapa? Tergantung itu orang dewasa itu dosisnya juga berbeda. Jadi itu ada hitungannya itu ada hitungannya dosisnya seberapa. Kalau orangnya itu waktu anak itu berapa itu ada hitungannya. Ya, itu ada tersendiri. Jadi kita tidak bisa misalnya oh seharusnya terus beli setengah atau seperempat enggak bisa. Tergantung dari nutrisinya itu seberapa ya. Jadi memang ya, ini hal-hal seperti ini tuh memang tidak eksak ya. Jadi itu adalah suatu apa perlu pengalaman nanti pada waktu Anda misalnya bekerja itu nanti lama-lama akan tahu oh kalau seperti ini kurusnya malnutrisinya sampai berapa persen saya harus mengurangi seperti itu dosisnya itu
itu perlu pengalaman. Jadi saya tidak bisa menyebutkan, oh harus setengah atau sepertiga, saya tidak bisa. Dia masih ngetik. Oh, lagi ngetik lah. Pokoknya semua jangan berlebihan, Mbak. Semua jangan berlebihan, ya. Jadi saya kira kalau secukupnya saja, saya kira ada. Secukupnya itu seberapa ya? Pokoknya jangan terlalu sering seperti itu. Kemudian juga temulawak itu sebetulnya kandungan kurkuminnya itu yang dikhawatirkan itu sebenarnya sangat kecil banget, ya. Tapi karena kalau obat herbal itu memang kalau minum sekali nggak akan mungkin terjadi. Tapi kalau biasanya sampai beberapa hari gitu. Tapi kalau untuk menyebabkan kering itu saya kira juga tidak. Asal tidak terlalu berlebih lah. Ya. Jadi mungkin memang ada kelainan di kandungan ya. Tapi kalau misalnya sampai terjadi kandungannya kering itu Kalau kadang-kadang orang jangan minum banyak seperti itu nanti kandungannya kering. Hoax itu. Ada lagi yang tanya Kak? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya senang sekali ini banyak pertanyaan seperti ini. Paling tidak untuk bekal Anda di kemudian hari. Jadi kalau misalnya nanti Anda sebagai perawat, kemudian juga bertugas memberikan suatu obat, itu juga perlu diperhatikan apakah pasiennya itu makan, kemudian minum obat herbal, itu perlu ditanyakan supaya tidak terjadi interaksi. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu, terima kasih. Mas, sudah ya? Mas, kenapa? Ya, aku nggak bisa. Terima kasih Bu. Ini. Terima kasih Bu. Coba kita pakai Zoom. Berarti hanya pakai